Ini layarnya sudah dipasang jendela, tetapi tidak mau tidak mau menyamping, tetap ya udah nggak apa-apa ya ini. Yang penting ini terlihat dananya nih. Nah, ini kalau kita membahas tentang arah kiblat itu karena ada perintah dari pembuat hukum, yakni Allah dan Rasul-Nya, untuk menghadapkan wajah kita ketika sholat itu ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Salah satu perintah itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Ini ayatnya. Qad naro taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Kami di sini Allah maksudnya ya. Maka sungguh kami akan memalingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Nah, ini ketika Rasulullah SAW di Mekah, sudah melaksanakan sholat dan menghadap Ka'bah. Untuk sholat biasanya di sebelah selatan Ka'bah. Oleh karena itu menghadap ke Ka'bah itu menghadap ke utara. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, maka arah dari Madinah ke Ka'bah itu arahnya ke selatan. Kemudian Rasulullah diminta oleh Allah untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Dari Madinah ke Palestina itu arahnya ke utara. Jadi kalau Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, itu membelakangi Ka'bah. Nah, ini yang Rasulullah tidak suka. Rasulullah inginnya tetap menghadap Ka'bah, tidak membelakangi Ka'bah. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya kiblat itu dialihkan ke Ka'bah dari Baitul Maqdis di Palestina.
dialihkan ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Nah, kemudian doa Rasulullah dikabulkan dan Allah menegaskan di dalam firman-Nya ini. Jadi Rasul diminta untuk menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Demikian pula siapapun berada dimanapun, maka ia dalam sholat harus menghadap kiblat, yakni masjid ke arah Masjidil Haram atau tepatnya ke Ka'bah. Maka di daerah Madinah itu ada yang namanya Masjid Kiblatain. Karena Rasul sholat di situ itu dua kiblatnya, pertama ke Baitul Maqdis, kemudian beralih ke Ka'bah di Mekah. Jadi ada namanya Masjid dua kiblat, Kiblatain. Nah, ayat ini yang menegaskan bahwa sholat harus menghadap kiblat dan kiblatnya adalah arah Masjidil Haram. Tentang Masjidil Haram dalam ayat ini ada sekurang-kurangnya dua pendapat. Yang pertama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram yaitu Masjidil Haram itu sendiri. Jadi apa yang disebutkan secara harfiah, maka itu juga yang dimaksud. Tetapi ada yang berpendapat juga, dan ini pendapat yang kuat, bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah Ka'bah. Jadi dalam ilmu balaghah disebut dengan utlikol kul wa urida bihi al-juz. Menyebut seluruhnya, tetapi yang dimaksud itu adalah sebagian yang ada dalam keseluruhan itu. Jadi menyebut Masjidil Haram, tapi yang dimaksud adalah bagian saja dari Masjidil Haram itu, yaitu Ka'bah. Ini sama seperti kita menyebut, misalnya, tukang itu sedang mengecat rumah. Kata-katanya mengecat rumah. Tentu yang dimaksud rumah adalah mulai dari lantai bawah, keramik misalnya, atau granit, sampai ke atapnya, genting misalnya. Tetapi ternyata tukang tadi tidak mengecat keramik atau granit. Tidak juga mengecat genting. Dia hanya mengecat dinding saja. Atau bahkan dia hanya mengecat pintu dan jendela saja. Tapi orang menyebutnya mengecat rumah. Jadi dia menyebut keseluruhan rumah, padahal yang dimaksud hanya sebagian dari rumah itu. Nah, itu sudah biasa dalam bahasa kita. Dan banyak hal yang seperti itu. Menyebut seluruhnya, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Juga menyebut hasil, padahal yang dimaksud adalah apa yang akan bahan yang akan dihasilkan. Seperti orang mengatakan menanak nasi, padahal yang ditanak bukan nasi, melainkan beras. Beras ditanak, kemudian nanti akan jadi nasi. Tapi kita menyebutnya menanak nasi. Jadi menyebut hasil, padahal yang dimaksud adalah bahan. Jadi istilah-istilah seperti itu biasa. Termasuk di sini bagian dari
ungkapan yang menyebut seluruhnya tetapi yang dimaksud sebagian. Begitu pendapat yang berkembang. Nah, pendapat yang kedua ini dipandang lebih kuat karena memiliki dukungan dari hadis Rasulullah SAW. Ini salah satu hadis yang menerangkan tentang kiblat Ka'bah. Jadi bunyi hadis itu, lama dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha walam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja raka'a raka'ataini fi kibalil ka'bata wa qala hadhil kiblat. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Ka'bah, ia berdoa di seluruh penjurunya dan tidak sholat sehingga ia keluar. Jadi di dalam Ka'bah Rasul tidak sholat. Setelah di luar, beliau sholat 2 rakaat di depan Ka'bah dan bersabda sambil menunjuk kepada Ka'bah, inilah kiblat. Nah, jadi berdasarkan hadis ini yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah. Jadi apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram tadi adalah Ka'bah. Utlikol kul wa urida bihil juj. Menyebut seluruhnya tapi yang dimaksud adalah sebagian. Kemudian problem lain dalam masalah fikih ya, ini masalah fikihnya, masalah syariahnya. Mengenai kata-kata syatr di dalam ayat itu. Sebahagian ulama berpendapat bahwa syatrah itu adalah isyabatul zat. Mengenai zatnya. Sedangkan yang lain, syatr itu adalah jihah saja. Arah saja. Penerapannya bagaimana? Penerapannya, kalau yang berpendapat bahwa syatr itu adalah isyabatul qiblah atau isyabatul Ka'bah, maka sholat harus persis menghadap Ka'bah. Dimanapun kita sholat. Maksudnya dimanapun kita sholat ini di muka bumi. Kemudian pendapat yang kedua, yang penting jihah, arah. Jadi kalau kita misalnya sholat di Indonesia, karena Masjidil Haram atau Ka'bah itu berada di sebelah barat Indonesia, maka cukup saja menghadap ke barat. Jadi tidak harus menghadap persis ke Ka'bah. Nah, tentu pendapat yang pertama yang persis menghadap ke Ka'bah itu akan lebih kuat. Karena apa? Karena kalau menghadap Ka'bah itu berarti sesuai dengan hadis tadi dan sesuai dengan ayat. Kalau hanya menghadap ke arah barat dari Indonesia, ya itu tentu saja masih bisa diperdebatkan ya. Karena ke barat itu kalau lurus dari Indonesia itu ke Tanzania Selatan di Afrika. Sama sekali tidak menghadap ke Mekah pun tidak. Nah, kemudian mengenai menghadap kiblat dalam sholat ini, tentu tidak ada kesulitannya bagi orang yang pada waktu sholat bisa menyaksikan Ka'bah, bisa melihat Ka'bah, atau bisa meraba Ka'bah. Tidak usah mencari arah kiblat, langsung saja menghadap Ka'bah. Tetapi bagi orang yang jauh dari Ka'bah, tidak bisa menyaksikan Ka'bah, maka ada kesulitan tersendiri ketika menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat, kemana harus menghadap.
Kesulitan itu bukan muncul akhir ini, tetapi dari sejak awal dulu. Zamannya Imam Malik sudah dirasakan kesulitan itu. Maka ada salah satu riwayat dari Imam Malik yang mengatakan bahwa kiblatnya orang yang sholat di Masjidil Haram adalah Ka'bah. Kiblatnya orang yang sholat di tanah Mekah, kiblatnya adalah Masjidil Haram. Yang terus berkembang ya, Masjidil Haram itu makin luas. Dulu Safa Marwa di luar Masjidil Haram, sekarang sudah di dalam. Dulu Pasar Seng di luar Masjidil Haram, sekarang sudah masuk dalam kawasan Masjidil Haram. Jadi terus meluas, terus berkembang ya, dikembangkan. Nah, jadi orang yang sholat di Masjidil Haram dulu zaman Imam Malik, ya itu kiblatnya adalah Ka'bah. Dan orang yang sholat di tanah Mekah, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram. Nah, itu jalan keluar yang menurut riwayat dikemukakan oleh Imam Malik ya, dari kesulitan tadi itu. Kemudian orang yang sholat di tanah haram itu Mekah Medina. Jadi tanah haram itu lebih luas daripada Mekah ya, karena termasuk Medina. Maka kiblatnya mana? Kiblatnya tanah Mekah atau kota Mekah. Kemudian bagi orang yang sholat di luar tanah haram, Mekah Medina, kemana menghadap? Maka cukup menghadap ke tanah haram, ke Mekah atau ke Medina. Nah begitulah dulu jalan keluar yang diberikan menurut riwayat oleh Imam Malik. Nah sekarang tentu tidak demikian. Karena sekarang ilmu pengetahuan sudah maju, teknologi sudah pesat berkembang. Jadi tentu saja dimanapun kita sholat bisa menghadap Ka'bah dengan tepat. Yaitu dengan ilmu, salah satunya adalah ilmu falak. Nah, jadi pembicaraan kita tentang arah kiblat ini pembicaraan arah kiblat dalam keadaan orang sholat secara normal. Maksudnya normal adalah dia sholat di muka bumi. Dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan perang. Karena kalau ada waktu perang, sholat itu menghadapnya ke musuh. Gitu. Kemudian juga kita bicara soal arah kiblat. Bukan bagi orang yang sholat dalam kendaraan. Karena sholat dalam kendaraan, arah kiblatnya adalah kemana kendaraan itu melaju. Ke arah mana kendaraan itu melaju. Kita juga tidak berbicara tentang sholat di ruang angkasa. Karena sholat di luar permukaan bumi ini ada aturannya tersendiri. Dan kita juga tidak akan bicara soal arah kiblat ketika sholat di perut bumi. Karena itu ada aturannya tersendiri. Jadi kita membahas mengenai arah kiblat ketika kita berada di permukaan bumi dalam keadaan sholat normal. Jadi itu. Nah, maka pendekatannya bisa dengan pendekatan ilmu falak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pendekatan ilmu falak terhadap arah kiblat ini. Pertama kita bicara konsep kiblat tadi. Kiblat adalah Ka'bah. Sudah tuntas tadi ya. Kiblat adalah Ka'bah. Arah kiblat berarti arah Ka'bah. Jadi kalau kiblat itu Ka'bah, berarti arah kiblat adalah arah ke Ka'bah. Lalu menentukan arah kiblat adalah menentukan arah dari tempat sholat ke Ka'bah. Jadi kita menentukan arah kiblat itu berarti menentukan
arah dari tempat sholat kita ke Ka'bah. Kalau kita sholat di Yogyakarta, arahnya ke Ka'bah itu kemana? Kemudian setelah itu, kita ketahui, meskipun belum pernah mengalami ya, bahwa Ka'bah itu di permukaan bumi. Bagi yang belum pernah menyaksikan Ka'bah langsung secara fisik di tempatnya, yakinilah bahwa Ka'bah itu berada di permukaan bumi. Dan hanya satu-satunya di dunia. Kalau ada yang lain itu paling tiruannya. Di tempat-tempat manasik haji memang banyak tiruan Ka'bah. Ka'bahnya sendiri hanya satu. Lalu tempat sholat juga seperti tadi diungkapkan di permukaan bumi. Yang kita maksud tempat sholatnya di permukaan bumi. Kalau begitu apa artinya? Artinya kalau begitu menentukan arah kiblat adalah menentukan posisi Ka'bah dari tempat sholat di permukaan bumi. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu yang dimaksud adalah menentukan posisi tempat sholat dari Ka'bah. Jadi bisa menentukan posisi Ka'bah dari tempat sholat, bisa juga sebaliknya menentukan posisi tempat sholat dari Ka'bah. Misalnya begitu. Nah ini kalau dalam ilmu ukur misalnya, maka itu sama saja dengan menentukan arah kiblat itu sama saja dengan menentukan dua titik di permukaan bumi. Titik yang pertama adalah tempat sholat, titik yang kedua adalah Ka'bah. Atau sebaliknya, titik yang pertama adalah Ka'bah, titik yang kedua adalah tempat sholat. Dua titik tersebut berada di permukaan bumi. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui tentang arah kiblat tersebut, niscaya harus memahami dulu tentang bumi. Sekurang-kurangnya bentuk dan konsep yang berlaku di dalam bumi. Dan itu kita insya Allah sudah tahu ya. Apalagi mungkin Anda di jurusan pendidikan matematika kan relatif lebih. Ini matematika ya, bukan pendidikan. Matematika ya mungkin juga Anda semua berlatar belakang yang pernah mempelajari tentang bumi, oleh karena itu mungkin bisa kita lewati ya penjelasan tentang bumi yang ada di sini. Dari mulai bentuk bumi, kemudian apa konsep-konsepnya. Nah, dalam konteks arah kiblat, bumi itu dipandang pada umumnya dipandang sebagai bentuk bola sempurna dengan permukaannya yang datar. Jadi tidak mempertimbangkan soal bentuk bola yang elipsoida putaran atau bentuk geoida,
dan tidak mempertimbangkan ada gunung, ada lembah, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Tapi untuk arah kiblat cukup bumi ini dipandang sebagai bola sempurna bentuknya dan permukaannya rata. Kenapa begitu? Karena kita tidak bermaksud untuk berjalan menelusuri arah itu. Tapi kita hanya menghadap saja ke arah itu. Jadi bukan untuk dijalani, sehingga tidak perlu memperhitungkan dataran tinggi, dataran rendah, lembah, ngarai, gunung, dan seterusnya. Nah, oleh karena bumi kemudian dipersepsi sebagai bentuk bola sempurna, maka untuk mengkaji arah kiblat tadi, yakni 2 titik di permukaan bumi, posisi 2 titik di permukaan bumi, titik tempat sholat dan titik Ka'bah, maka cukup dengan menggunakan ilmu ukur bola. Spherical geometry atau lebih khusus lagi, spherical trigonometry. Kalau bumi dianggap bulat betul, dengan bumi dianggap sebagaimana adanya, yaitu ada pepatnya di kedua kutubnya, maka untuk arah kiblat tidak begitu signifikan, hampir sama aja. Kalau kita memperlakukan bumi untuk arah kiblat ini persis sebagaimana adanya, maka pengukuran bumi harus menggunakan teori geofisika, geografik, di mana ada koreksi-koreksi yang tetapi koreksi itu tidak begitu signifikan untuk arah kiblat. Jadi bisa dua, bisa pakai teori geografik, bisa juga pakai teori ilmu ukur bola untuk arah kiblat. Bahkan ada juga yang ketiga, untuk mengukur arah menggunakan teori navigasi. Tapi ini menurut saya tidak, atau menurut Bapak tidak begitu relevan, karena teori navigasi itu adalah untuk menentukan arah perjalanan yang lebih dekat atau yang lebih cepat, yang lebih aman. Seperti misalnya kalau ada kapal api atau kapal laut mau berangkat dari satu tempat ke tempat lain, maka dia cara menentukan jalurnya atau arahnya atau lane-nya itu dengan teori navigasi. Demikian pula tentu pesawat udara ya, pesawat terbang. Nah, untuk arah kiblat itu tidak begitu relevan karena tidak untuk dilalui arah kiblat, itu hanya untuk kita menghadap kemana gitu aja. Maka cukuplah kita menggunakan teori-teori ilmu ukur bola. Nah, oleh karena itu, arah kiblat yang tadi kita rumuskan itu, kita bisa rekonstruksi ke dalam ilmu ukur bola. Jadi direkonstruksi ke dalam ilmu ukur bola. Nah, kalau bumi dipandang sebagai bola, maka kita akan menemukan di bumi ini, di permukaan bumi ini, lingkaran-lingkaran, titik-titik, garis-garis ya. Kalau di permukaan bumi ya lingkaran dan titik aja ya. Atau busur dan titik. Ada titik kutub, kutub utara dan kutub selatan. Ini 2 titik diametral ya. Berlawanan. Sedangkan titik tempat sholat dengan titik Ka'bah pada umumnya adalah bukan diametral, tetapi sebarang. 2 titik yang sebarang. Nah, kita kenal di dalam ilmu ukur bola, ada 2 jenis lingkaran. Satu lingkaran besar. Kalau kita buat lingkaran melalui 2 titik diametral, maka yang terjadi adalah lingkaran besar. Dan itu bisa dibuat tak terhingga, bisa dibuat sebanyak mungkin tak terhingga. Di bumi yang termasuk dalam lingkaran besar adalah
lingkaran khatulistiwa atau ekuator. Lalu lingkaran meridian atau lingkaran yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan yang tidak bisa dihitung jumlahnya karena tak terhingga. Bisa dibuat berapa saja. Selain itu ada juga lingkaran paralel namanya, dan ini jenisnya termasuk lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil ini tidak bisa dibuat melalui dua titik diametral, tidak bisa. Yang terjadi kalau membuat lingkaran kecil, ya nanti tidak akan melewati dua titik diametral. Kalau melewati dua titik diametral, maka yang terjadi adalah lingkaran besar. Lingkaran kecil seperti lingkaran paralel, yakni lingkaran-lingkaran yang sejajar dengan khatulistiwa, baik ke utara maupun ke selatan. Dan kalau sudah sampai ke utara sekali, itu tinggal titik aja, yaitu titik kutub utara. Kalau sudah sampai ke selatan, ya tinggal titik aja, yaitu titik kutub selatan. Jadi lingkaran paralel itu di bumi semakin jauh dari khatulistiwa, semakin kecil. Nah, dari situ kita mengenal sekarang. Kalau konsep arah, sekarang konsep arah kalau gitu apa? Nah, kita lihat konsep arah. Mudah-mudahan ada di sini ya. Nah, ini pada slide ke-19. Arah pada permukaan bola ditunjukkan oleh busur-busur lingkaran yang menghubungkan titik-titik atau tempat-tempat di permukaan bola. Demikian pula arah di permukaan bumi. Karena bumi tadi dianggap bola ya. Jadi arah di permukaan bola bukan ditunjukkan oleh garis lurus. Seperti arah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kan garis lurus itu ya. Di permukaan bola arah itu ditunjukkan oleh busur-busur lingkaran. Di permukaan bola, bukan garis lurus. Demikian pula arah di muka bumi, karena kita mempersepsikan bumi sebagai bola, maka arah di permukaan bumi pun adalah melalui busur lingkaran, bukan garis lurus. Termasuk berarti arah dari tempat sholat ke Ka'bah itu juga ditunjukkan oleh busur dari lingkaran. Nah, sekarang arah pada permukaan bola ditunjukkan oleh busur dari lingkaran besar. Atau dari lingkaran. Sekarang begini, kalau kita berada di Jogja, Bapak berada di Jogja ini ya, ini Bapak beri contoh Jogja saja. Kalau kita sholat di Jogja, maka menghadap ke Ka'bah itu ke barat miring ke utara. Sekitar 24 derajat. Sesungguhnya kita juga bisa menghadap ke timur, miring ke selatan sebesar 24 derajat. Oh, nanti sampai juga ke Ka'bah. Kan menelusuri permukaan bola kan, terus gitu, muter nanti sampai juga ke Ka'bah. Tetapi ada kaidah dari permukaan bola bahwa yang namanya arah itu adalah busur lingkaran terpendek atau spheris. Jadi kalau dari Jogja ke arah barat miring ke utara, itu jaraknya lebih pendek, lebih dekat daripada menghadap ke timur miring ke selatan. Itu lebih jauh. Maka dengan demikian jadi disebut dengan arah adalah arah ke Ka'bah dari Jogja adalah arah ke barat miring ke utara sekitar 24 derajat. Nah, baru itu dikatakan arah.
Jadi ingat konsep arah di muka bola itu adalah busur lingkaran yang terpendek atau disebut dengan busur sferis. Lalu manakah di antara busur-busur lingkaran itu yang memiliki jarak yang terpendek atau sferis? Kenapa harus ditanya seperti itu? Karena melalui dua titik sebarang atau dua titik yang tidak diametral, dua titik yang letaknya tidak berlawanan, itu dapat dibuat lingkaran kecil sebanyak mungkin tak terhingga. Tetapi juga bisa dibuat lingkaran besar melalui dua titik yang sebarang itu, atau dua titik yang tidak berlawanan itu letaknya ya. Tetapi kalau lingkaran besar hanya satu saja. Kalau dibuat lagi lingkaran besar ya ke situ lagi. Dibuat lingkaran besar ke situ lagi. Jadi melalui dua titik yang letaknya sebarang itu, tidak diametral, itu dapat dibuat lingkaran kecil sebanyak mungkin, tak terhingga, dan dapat dibuat lingkaran besar hanya satu saja. Nah, tadi kita tahu arah itu adalah jarak yang terpendek. Pertanyaannya sekarang, di antara sejumlah lingkaran kecil tadi dan satu buah lingkaran besar itu, mana jarak yang terpendek? Apakah melalui lingkaran kecil yang banyak itu atau yang melalui lingkaran besar? Setelah dibuktikan bahwa jarak yang terpendek itu ternyata yang melalui lingkaran besar. Tadi lingkaran besarnya cuma satu. Untung lingkaran besarnya cuma satu kan? Coba kalau jarak yang terpendek itu melalui lingkaran kecil. Pasti susah karena lingkaran kecilnya susah mencarinya. Lingkaran kecilnya sebanyak mungkin tak terhingga bisa dibuat. Nah, jadi jarak yang terpendek itu adalah jarak yang melalui busur dari lingkaran besar. Nanti silakan dipelajari ciri-ciri dari lingkaran besar ya. Di sini juga ada. Bapak lupa entah di slide nomor berapa. Ya, oke ya. Dengan demikian arah itu ditunjukkan oleh busur lingkaran besar. Dari situlah maka kita bisa merumuskan apa itu arah kiblat. Maaf, ini definisinya tentu tidak baku karena Bapak buat sendiri ya. Tapi alhamdulillah banyak juga yang mengikuti di buku-buku belakangan itu banyak yang memakai ini. Jadi kalau begitu kita bisa membuat sebuah definisi atau pengertian lah ya. Arah kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar terpendek pada permukaan bumi yang menghubungkan letak geografis tempat sholat dengan letak geografis Ka'bah. Nah, kiranya dengan redaksi seperti itu bisa dipahami ya. Jadi arah kiblat itu adalah arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar terpendek. Maksudnya busur lingkaran besar yang memiliki jarak yang terpendek pada permukaan bumi yang menghubungkan letak geografis tempat sholat dengan letak geografis Ka'bah. Nah, dari uraian tadi berujung pada rumusan ini. Nah, rumusan ini kemudian kita harus implementasi atau harus rumuskan dalam bentuk-bentuk segitiga bola tentu ya nanti. Nah, sekarang lihat di sini. Ini diumpamakan permukaan bumi dengan asumsi bumi bulat sempurna, ya, bulat bola sempurna. Ini ada khatulistiwa. Di sini kutub utara, di sini kutub selatan.
Di titik B ini tempat sholat, di titik A ini Ka'bah. Maka arah kiblat dari B ini, dari tempat sholat ini, adalah busur BA atau sisi C ini. Busur BA ini adalah busur dari lingkaran besar yang menghubungkan B dengan A dengan jarak yang terpendek. Jadi ini kalau dilanjutkan muter ya ke sini, muter balik lagi ke B. Nah, ini jarak yang terpendek. Jadi ketika kita menghitung arah kiblat, apa sesungguhnya yang kita cari? Yang kita cari adalah busur BA ini. Kemana itu arahnya? Yakni busur dari lingkaran besar yang terpendek yang menghubungkan titik tempat sholat B dengan titik Ka'bah A. Inilah arah kiblat yang dicari. Nanti bagaimana di lapangan mengukurnya, yaitu ada penjelasannya lagi. Nah, sekarang untuk mengetahui ini, karena ini di permukaan bola ya, permukaan bumi yang bola sempurna, maka untuk mengetahui ini kita konstruksi arah kiblat ini dalam sebuah segitiga bola. Ini tempat sholat. Tempat sholat kita hubungkan dengan lingkaran, busur lingkaran besar ke kutub utara, ke titik C. Nah, ini namanya lingkaran meridian. Nanti kalau diperpanjang ke sini masuk ke kutub selatan, ini namanya lingkaran meridian. Termasuk jenis lingkaran besar. Ini hubungkan tempat sholat dengan kutub utara. Hubungkan pula Ka'bah dengan kutub utara melalui meridian Ka'bah. Dengan begitu maka terbentuklah segitiga bola, di mana sisi-sisinya merupakan busur dari lingkaran besar yang memiliki jarak sferis. Kita mengenal segitiga bola itu sisi-sisinya adalah busur lingkaran besar sferis ya. Busur lingkaran besar. Sferis, jarak yang terpendek. Anda nanti bisa mempelajari lagi tentang segitiga bola. Nah, terbentuklah segitiga bola seperti ini. Ya, secara untuk memudahkan ingatan kita sebut saja segitiga bola arah kiblat gitu ya. Untuk kepentingan kita mengukur atau menentukan arah kiblat. Nah, kalau sudah begini berarti penyelesaian tentang kemana BA ini arahnya adalah menggunakan segitiga bola. Teori, hukum-hukum, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah segitiga bola. Nah, ini yang merupakan kesulitan tersendiri kalau mengajarkan ilmu falak khususnya arah kiblat kepada para mahasiswa yang tidak berlatar belakang eksak atau yang latar belakangnya tidak pernah sama sekali misalnya mengenal tentang segitiga bola. Tidak paham sama sekali, apalagi nanti kalau sudah sampai kepada rumus-rumus segitiga bola ya. Rumus dasar ada kosinus, ada sinus saja sudah pusing itu memahaminya. Nggak masuk akal atau nggak masuk di pikiran, kadang-kadang begitu. Nah, baik. Sekarang kalau sudah terbentuk segitiga bola seperti ini, dan kita ingin mengetahui busur BA itu kemana arahnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tidak lain adalah kita harus mencari berapa besar sudut ini, sudut B, yaitu sudut ABC. Berapa besar sudut B ini? Loh, kenapa begitu? Ya, di lapangan kita akan mengenal nanti. Tempat sholat B dihubungkan dengan kutub utara C di sini dengan busur meridian yang kita sebut dengan A di sini, sisi A. Pertanyaannya, dari B ke sini arahnya kemana?
ke C itu, ke kutub utara. Maka jawabannya adalah dari B ke C ini itu adalah arah utara sejati. Bukan arah utara kompas ya. Karena kalau kompas arah utaranya menunjuk kepada kutub kompas atau magnetik kompas. Magnet kompas yang berada di luar kutub utara. Kalau ini utara sejati, true north. Jadi persis menghadap ke utara, persis mengarah ke utara. Jadi ingat, busur B, C ini adalah arah utara sejati dari tempat sholat. Lalu busur AC ini adalah arah utara sejati dari Ka'bah. Nah, kalau ingin mengetahui kemana arah busur BA, maka tentukanlah besar sudut B ini. Kalau sudah ditentukan besarnya, misalnya, oh ini 60 derajat besarnya, maka kita tinggal ngitung saja. Dari utara muter ke barat atau ke timur sebesar 60 derajat. Maka ketemulah arah dari B ke A itu. Kan begitu. Jadi kita tentukan arah utara sejatinya mana, lalu menurut perhitungan berapa derajat itu muternya, oh 60 derajat misalnya, ya tinggal muter aja. Atau pakai busur derajat. 60 derajat, oh berarti arahnya ke sini ya, gitu. Itu artinya arah BA. Nah, jadi kita harus menentukan besar sudut B ini. Jadi kalau orang mengatakan saya menghitung arah kiblat, sesungguhnya yang dihitung adalah sudut B ini. Sudut tempat sholat ini. Dengan dengan standar ini ada arah utara sejati dulu. Baru dengan sudut ini ditemukan arah ke Ka'bah. Nah sekarang bagaimana? Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita ingin mengetahui sudut A ini? Sudut B ini? Ya gunakanlah teori, rumus, kaidah, hukum yang berlaku dalam ilmu ukur segitiga bola. Jadi kalau ingin mengetahui salah satu sudut dalam ilmu ukur segitiga bola, maka ketiga sisinya harus diketahui terlebih dahulu. Begitu bunyinya ya, hukum kosinus. Kalau disederhanakan bunyinya begitu. Ingin mengetahui salah satu sudut dari sebuah segitiga bola, maka ketiga sisi dari segitiga bola itu harus sudah diketahui. Nah, oke, sampai di situ dulu ya. Nah, kalau ada yang bertanya silahkan sebelum kita melanjutkan. Bapak kan sudah 1 jam bercerita ya. Sudah batuk-batuk juga ya. Nah, ini musim hujan ya terus batuk aja. Baik, kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan. Mestinya Bapak terangkan ya, apa asal usulnya dan seterusnya. Tapi di sini disingkat aja, langsung saja untuk mengetahui sudut B bagaimana. Nah, ini ada rumusnya. Ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Ini adalah, terutama rumus 1 ini, hasil substitusi atau penurunan dan penggabungan dari rumus dasar kosinus dan rumus dasar sinus. Digabung, diturunkan, dan lahirlah rumus ini. Rumus nomor 1. Ya, mungkin Anda semua
Atau sebagian dari Anda bisa ya menurunkannya sampai ke rumus ini. Silakan aja dicoba. Kok sampai ke rumus seperti ini? Orang yang tidak telaten merekonstruksi rumus-rumus gitu, sempat ini diprotes rumus ini oleh seorang guru fisika. Loh, kok ada rumus begitu? Setahu saya di dalam ilmu ukur tidak ada rumus seperti itu. Ya memang tidak ada. Rumus dasarnya tidak ada. Ini rumus adalah buatan. Hasil penggabungan dari rumus dasar cosinus dan sinus, lalu diturunkan, lahir seperti ini. Ini juga sama. Nah, hanya mungkin yang ketiga ini nih. Bapak sendiri lupa ya, nih rumus cuat atau siapa ya? Atau D'Alembert ya? Lupa, Bapak lupa ini. Yang setengah sudut itu. Ini rumus ketiga-tiganya bisa digunakan dan hasilnya sama persis. Hanya untuk rumus nomor 1 tidak bisa menggunakan fungsi log ya. Tidak bisa menggunakan fungsi log, sedangkan yang rumus 2 dan rumus 3 bisa. Nah, sekarang Bapak tanya, ini Rifana yang kelihatan. Rifana, mute-nya dibuka. Silvi ya? Rifana, betul. Atau Silvi tadi? Kok malah menghilang? Bentar. Nah, ini yang muncul siapa ini? Rifana ya? Suaranya. Mana suaranya? 036. Nomor induknya. Oh, nggak bisa dibuka. Nah, itu sudah ada bunyinya. Atau siapa? Salah satunya coba membuka mic dan videonya. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Ini siapa? Ya, ini Rifana, bisa dibuka mic-nya. Siapa yang bisa buka mic dan kameranya? Jangan-jangan yang ikut kuliah cuma Rifana ini. Yang lain cuma fotonya aja itu. Dan inisial nama. Apakah harus diabsen satu persatu? Yang tidak nyaut lalu atau yang tidak nampak lalu dianggap tidak hadir? Ya, kita tunggu ada yang buka dulu ya, Rifana. Ada yang buka mic dan kameranya. Atau mengangkat tangan. Nah, itu ada telapak tangannya. Disentuh telapak tangannya. Nanti kelihatan siapa yang mau menjawab.
Wah, kalau setiap kuliah situasinya seperti ini, tidak ada artinya kuliah. Nggak ada komunikasi soalnya. Bapak cuma keluar-keluar sendiri aja. Lebih baik tidak mengajar. Yogi. Ayo Yogi. Siap? Bapak tanya ya. Oke, mana Yogi tadi? Hadir, Pak. Nah, Yogi. Yogi, Bapak tanya ya. Dibuka anunya, mic-nya dan Baik, Pak. kameranya. Bapak tadi katakan rumus nomor 1 ini tidak bisa digunakan kalau kita menggunakan fungsi log. Pertanyaannya, apa sebabnya tidak bisa digunakan? Sedangkan rumus kedua dan ketiga bisa. Kalau menurut pendapat saya, karena di sana ada opsi pengurangan, Pak. Di persamaan satu itu ada operasi pengurangan di sebelah kanannya. Ada apa? Ada operasi pengurangannya, Pak. Nah, ya yang menyebabkan dia tidak bisa itu adalah tanda kurang ini ya. Karena yang fungsi log itu adanya hanya kali dan bagi, kali menjadi tambah, bagi menjadi kurang, kan gitu. Kalau ada tambah dan kurang, maka tidak bisa. Jadi ini harus menggunakan anti-log. Tapi kalau untuk rumus kedua, ketiga, itu bisa menggunakan log. Penggunaan log itu lebih mudah itu karena memang tidak ada kali dan bagi. Jadi cuma tambah, kurang gitu aja. Maka kemudian dalam daftar itu sering disebut dengan daftar logaritma. Dulu daftar logaritma kan yang dipakai. Sehingga kalau mau mengalihkan angka-angka di belakang koma yang begitu panjang-panjang itu, wah, alat hitungnya belum ada, kalkulator belum ada, alat hitung yang diputar yang ada itu. Pijit kayak mesin tik, lalu diputar serot, nah baru ya. Itu tahap sebelum kalkulator. Sebelumnya lagi itu nggak ada. Jadi menghitung manual, yang menghitung perkalian ke bawah itu. Membagi itu yang pakai apa? Kurung-kurung itu. Nah, lalu kalau menggunakan log gampang karena hanya tambah kurang aja. Tidak ada kali maupun bagi. Nah, jadi ini rumusnya untuk menghitung sudut arah kiblat itu tadi. Ini ada contohnya. Kita bisa lihat ya. Pada slide-slide berikutnya ada contohnya. Jadi kita bisa lihat contoh perhitungannya. Ya, memang ini sengaja dibuat ilmu falak ini konsep pembelajarannya dibuat untuk mahasiswa sosial. Jadi supaya mereka lebih memahami. Mungkin bagi mahasiswa yang eksak, yang eksakta, tidak sosial, itu akan dipandang sebagai sangat sederhana. Tapi ini memang dirancang untuk yang berlatar belakang sosial. Itu pun masih sangat kesulitan. Penjelasan seperti tadi juga belum tentu nyambung. Nah, silahkan ini nanti dilanjutkan contoh perhitungannya. Pasti Anda semua bisa melakukannya. Ya, dicek saja kalau angkanya beda-beda itu nanti terus diulang-ulang kenapa beda gitu. Sampai mungkin bisa sampai sama ya. Kemudian
Kalau ini sudah, maka ada di slide atau di lagi yang ada logaritmanya, itu ada rumus-rumus hukum dasar kosinus dan sinus di situ. Ya tinggal dilihat aja, disimak ya. Nah, jadi Bapak tidak perlu menjelaskan mengenai contoh perhitungan. Kalau di mahasiswa yang sosial itu Bapak jelaskan biasanya. Nah, ini menurut Bapak tidak perlu, Anda sudah bisa mengikuti asal ada rumus, ada data, nah itu sudah otomatis bisa mengikuti. Sehingga tidak perlu dijelaskan. Nah, ini kita stop dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Stop share-nya. Ya. Kemudian ini nampak semua. Penampakannya ada 32. Nah, mudah-mudahan ada semua, bukan hanya penampakan saja. Kemudian perlu disepakati untuk penilaian tengah semester mau seperti apa. Apakah diberi tugas? Tentu tugasnya tidak membuat narasi yang begini ini ya. Gimana Alia? Saya usul untuk penilaian UTS tugas penugasan saja, Pak. Terima kasih. Ya. Alia mengusulkan supaya penugasan. Yang lain setuju? Setuju, Pak. Ya. Ada yang mau bantah? Muhammad Lutfi Prakasta. Gimana? Setuju Pak, saya Pak. Baik. Ya, Bapak akan memberikan penugasan yang gampang saja. Yang pertama, materinya supaya lebih fokus tentang arah kiblat saja ya. Baik, Pak. Ya, ini boleh dicatat kalau supaya tidak lupa. Yang pertama tentang ayat Al-Qur'an berkaitan dengan arah kiblat itu, cari tafsirnya dari buku-buku tafsir. Browsing aja. Ya, kalau tidak punya kitab tafsir. Kitab tafsir boleh apa saja. Termasuk yang bahasa Indonesia. Di Indonesia itu ada beberapa tafsir yang berbahasa Indonesia ya, misalnya tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka misalnya. Ada tafsir lagi. Yang lebih bagus memang tafsir yang berbahasa Arab, misalnya tafsir Al-Manar. Ya, tapi nanti semampu Anda saja untuk mencarinya, lalu mengungkapkannya yang terkait dengan tadi, tentang Masjidil Haram, tentang syatrah, ya, syatra tadi, arah itu tadi, bagaimana itu ditafsirkan oleh para mufasir tersebut, atau bagaimana para mufasir tersebut mengemukakan pendapat ulama lain mengenai
Dua hal itu ya. Terus yang kedua, silahkan hitung sudut arah kiblat jika diketahui data sebagai berikut. Lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit. Bapak ulang. Lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit. Bujur Ka'bah 39 derajat 50 menit bujur timur. Bapak ulang. Bujur Ka'bah 39 derajat 50 menit bujur timur. Selanjutnya, lintang tempat sholat min 6 derajat 10 menit. Bapak ulang. Lintang tempat sholat min 6 derajat 10 menit. Bujur tempat sholat 106 derajat 22 menit bujur timur. Bapak ulangi. Bujur tempat sholat 106 derajat 22 menit bujur timur. Nah, sudah cukup dua itu aja ya. Kemudian nanti jawabannya langsung dikirim lewat Google Classroom. Bapak akan buat room di situ. Judulnya mungkin UTS atau PTS, lalu pengumpulan jawaban UTS tuh ya. Akhir waktunya mau kapan? Alia? Terakhir harus dikirim lewat Google Classroom. Mungkin 1 minggu, Pak. Hari Ahad saja ya. Hari Ahad jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Paling lambat. Ini hari Selasa, oh lama ya. Kalau mau ngirim sebelumnya juga boleh, nggak apa-apa. Paling lambat hari Ahad, berarti hari Ahad itu tanggal 6 ya. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 November 2021 pukul 12.00 WIB. Nanti Google Classroom akan mencatat kalau ada yang telat ya. Bapak belum bikin roomnya, nanti Bapak bikin ya.
Cukup itu ya? Baik, Pak. Nah, sambil mengerjakan tugas tadi, silakan dipelajari berkaitan dengan waktu sholat ya. Itu ada 2 slide itu, ada 2 tema itu. Satu, waktu sholat pendahuluan, lalu yang kedua, waktu sholat zuhur. Nanti akan asar, maghrib, isya, subuh, dan duha ya. Nah, jadi itu baru 2 dulu. Waktu sholat pendahuluan, kemudian waktu sholat zuhur. Sudah ada di Google Classroom. Di bahan kuliah. Tinggal dibuka aja. Oke, baik ya. Untuk sementara sore ini, kuliah kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri kuliah kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.